Oke, jadi untuk latihan soal minggu lalu ya, itu ada 2 soal ya, ada 2 soal itu terkait departemenisasi BOP. Nah, ini soal yang pertama. Nah, jadi diketahui ya, untuk di soalnya itu BOP tidak langsung ya, dari departemen. Nah, jadi nantinya akan ada 5 elemen biaya yang akan didistribusikan ya atau dialokasikan ke setiap departemen. Nah, di sini ada biaya penyusutan pabrik 160.000, kemudian biaya listrik pabrik 60.000, biaya asuransi kebakaran 420.000, pajak kekayaan 75.000, dan gaji pengawas 240.000. Kemudian juga diketahui untuk dasar distribusinya. Ya, jadi dasar distribusinya untuk penyusutan menggunakan luas lantai, kemudian listrik menggunakan KWH, asuransi kebakaran juga sama menggunakan luas lantai, kemudian pajak kekayaan menggunakan nilai peralatan, dan gaji pengawas menggunakan jumlah karyawan. Nah, kemudian juga diketahui di sini ada 2 departemen produksi A dan B, kemudian ada 3 departemen pembantu X, Y, Z. Nah, kemudian ini diketahui untuk masing-masing setiap departemen itu untuk luas lantainya berapa, kemudian KWH-nya berapa, nilai peralatan berapa, dan jumlah karyawannya berapa. Ini sudah ada setiap departemen. Nah, nanti langkah pertama kita buat dulu persentasenya ya atau proporsinya, proporsi setiap dasar distribusi ini. Jadi luas lantai, nah ini kan ya sudah ada angka-angkanya setiap departemen, kemudian totalnya itu 30.000. Nah, kita cari persentase dari luas lantai. Berarti untuk luas lantai produksi A itu 10.500 dibagi 30.000. Kemudian nanti seterusnya seperti itu ya sampai ke departemen pembantu Z. Begitu juga untuk KWH. Kita cari nanti untuk persentasenya dari mulai produksi departemen produksi A sampai departemen pembantu Z. Nah, ini kan totalnya 600 ya. Jadi masing-masing tinggal dicari persentasenya, kemudian nilai peralatan juga sama dan juga jumlah karyawan. Semua dicari dulu persentasenya. Nah, jadi seperti ini ya, kita tulis dulu tadi elemen biaya apa saja yang mau didistribusikan ya. Nah, jadi nanti biaya penyusutan itu 160.000 menggunakan dasar distribusinya itu luas lantai meter persegi. Nah, 160.000 ini nanti yang akan didistribusikan ke seluruh departemen produksi dan pembantu sesuai dengan proporsi atau persentasenya. Begitu juga sampai ke bagian gaji pengawas ya, dasar distribusinya menggunakan jumlah karyawan. Nah, nanti tinggal dilihat masing-masing setiap departemen itu memiliki proporsi atau presentasenya itu berapa. Nah, ini ya seperti ini. Jadi untuk departemen, nah ini ya ditulis seperti ini untuk setiap departemen produksi A, produksi B sampai ke seluruh departemen pembantu X, Y, Z. Nah, ini tadi ditulis kembali luas lantai, KWH, nilai peralatan dan jumlah karyawan. Kemudian ini di samping-sampingnya ya, di samping luas lantai itu tulis setiap proporsi atau persentase masing-masingnya. Ini misalkan produksi A itu untuk luas lantai itu proporsinya 35%, yaitu 10.500 dibagi 30.000 sampai ke departemen pembantu Z itu 15%, yaitu 4.500 dibagi 30.000. Kemudian juga untuk yang KWH sama.
Ya, contohnya ini Departemen Produksi A itu 240.000 dibagi dari total keseluruhannya itu 600 sehingga proporsinya itu 40%. Begitu terus perhitungannya sampai ke Departemen Pembantu Z dan juga sama ya untuk nilai peralatan dan juga jumlah karyawan. Nah, di sampingnya tulis untuk proporsi masing-masingnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai untuk menghitung alokasinya atau distribusinya. Nah, di sebelah sini paling kirinya kita tulis untuk setiap elemen biaya yang akan dialokasikan, kemudian jumlahnya berapa yang akan dialokasikan. Nah, baru kita mulai hitung. Nah, ini yang pertama itu biaya penyusutan pabrik yang akan dialokasikan itu sebesar 160.000. Nah, kemudian menggunakan dasar distribusi atau dasar alokasinya itu luas lantai atau meter persegi. Nah, berarti akan menggunakan proporsi yang ini ya, yang luas lantai. Nah, jadi tinggal dihitung. Nah, tadi kan 160.000 itu keseluruhan ya. Nah, kemudian berapa yang akan dialokasikan ke Departemen Produksi A? Nah, berarti produksi A itu untuk luas lantai tadi mendapatkan proporsi 35%. Berarti 35% dikalikan 160.000 hasilnya 56.000. Nah, kemudian Departemen Produksi B itu mendapat 25%. 25% dikali 160.000 didapat 40.000. Kemudian Departemen Pembantu X itu 15% kali 160.000 24.000. Kemudian Departemen Pembantu Y 10% dikali 160.000 itu 16.000 dan Departemen Pembantu Z itu 15% dikali 160.000 mendapat 24.000 sehingga ini di total keseluruhan departemen menjadi 160.000. Nah, begitu juga untuk elemen yang lainnya yang selanjutnya yaitu biaya listrik pabrik yang akan dialokasikan ke seluruh departemen itu nilainya 60.000. Nah, kemudian menggunakan dasar distribusinya itu KWH. Nah, berarti kita gunakan proporsi yang KWH ini. Nah, jadi untuk Departemen Produksi A itu proporsinya 40%. 40% dikali 60.000 mendapat 24.000. Kemudian sama Departemen Produksi B juga 40% kali 60.000 24.000. Kemudian untuk Departemen Pembantu Y, X, Y, dan Z itu 10%, 5%, dan 5% dikalikan 60.000, ini hasilnya 6.000, 3.000, dan 3.000. Nah, kemudian selanjutnya itu yang akan dialokasikan biaya asuransi kebakaran. Nah, ini nilainya 420.000 yang akan dialokasikan ke seluruh departemen. Nah, ini juga sama dengan penyusutan menggunakan dasar distribusinya itu luas lantai atau meter persegi. Sehingga kita gunakan kembali proporsinya itu proporsi yang luas lantai yang ini. Nah, jadi untuk Departemen Produksi A itu alokasinya 35%. 35% dikali 420.000 itu 147.000. Nah, kemudian Departemen Produksi B mendapatkan 25%, Departemen Pembantu X, Y, dan Z masing-masing mendapatkan 15%, 10%, dan 15% dikalikan 420.000. Tinggal ditulis di sini ya masing-masing. Nah, sama halnya dengan pajak kekayaan dan gaji pengawas. Nah, untuk pajak kekayaan itu yang akan dialokasikan sebesar 75.000 menggunakan dasar distribusinya itu nilai peralatan. Nah, berarti pakai proporsinya di sini ya, nilai peralatan. Kemudian untuk gaji pengawas yang akan didistribusikan itu 240.000 menggunakan dasar distribusinya itu jumlah karyawan, sehingga nanti tinggal menggunakan proporsi yang jumlah karyawan. Nanti tinggal dikalikan proporsi setiap departemen, nah nanti tinggal dimasukkan masing-masing ya, dikalikan proporsinya. Nah, sehingga untuk total BOP
produksi A setelah ditambah alokasi dari kelima elemen biaya yang tadi nilainya menjadi 309.500 untuk total BOP Departemen Produksi A. Kemudian untuk total BOP Departemen Produksi B itu 244.000, untuk Departemen Pembantu X 144.000, Departemen Pembantu Y 108.250, dan yang terakhir Departemen Pembantu Z 149.250. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Hasilnya sama nggak dengan yang sudah dikerjakan oleh kalian? Halo? Sama, Bu. Ya, saya sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Oke, nanti terkait dalam hal penulisannya seperti apa nggak masalah. Yang penting sudah benar ya cara penghitungannya, dan di akhirnya untuk total BOP-nya sudah sama ya. Baik, berarti tidak ada yang ditanyakan ya. Untuk soal nomor 1 sudah jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini diminta menghitung ya untuk alokasi budget BOP menggunakan metode aljabar yang pertama. Berarti ini ya merupakan tahap apa namanya BOP bertahap timbal balik ya kalau menggunakan metode aljabar. Nah, kemudian setelah nanti tahu berapa alokasi BOP-nya dari dari departemen pembantu ya C dan D gitu, saling memberikan alokasinya berapa, kemudian nanti setelah itu dihitung berapa alokasi ke departemen yang lainnya yaitu produksi A dan B, kemudian menghitung tarif BOP tetap dan variabel untuk masing-masing departemen. Nah, ini diketahui datanya seperti ini. Jadi ada 2 departemen produksi A dan B, kemudian ada 2 departemen pembantu C dan D. Nah, di sini diketahui budget BOP sebelum alokasi. Untuk departemen produksi A 180.000 dan yang B 131.000. Kemudian departemen pembantu C 155.000 dan yang D 84.000. Nah, kemudian alokasi dari departemen pembantu C yang dialokasikan ke departemen produksi A itu sebesar 50%. Kemudian ke departemen B 40% dan ke departemen pembantu D 10%. Nah, kemudian alokasi dari departemen pembantu D ke departemen produksi A itu 40%, ke departemen produksi B itu 55%, dan ke departemen pembantu C itu 5%. Kemudian diketahui juga dasar pembebanan untuk departemen produksi A itu 40.000 jam, kemudian departemen produksi B itu 50.000 jam, dan diketahui di sini untuk untuk BOP-nya itu terdiri dari tetap dan variabel. Nah, diketahui untuk tarif tetapnya itu 60% di departemen produksi A dan variabelnya 40%, sedangkan di departemen produksi B itu masing-masing 50%. Oke ya, dari data ini kita mulai hitung dulu menggunakan persamaan aljabar ya. Nah, ini kita tulis dulu nanti seperti ini untuk memudahkan tadi alokasinya ya. Alokasi dari departemen pembantu masing-masing C dan D ke setiap departemen yang lainnya. Ini ya, seperti ini untuk alokasinya. Nah, sehingga untuk persamaan aljabarnya yang C ini yaitu jumlah biaya departemen C setelah menerima alokasi biaya dari departemen pembantu D. Nah, sedangkan untuk yang D itu yaitu jumlah biaya departemen D setelah menerima alokasi biaya dari departemen C.
Nah, sehingga persamaannya C sama dengan 155.000 tadi ya sebelum adanya alokasi ditambah akan ada alokasi sebesar 5% dari Departemen D sehingga ditambah 0,05 ya sama dengan 5%. Kemudian yang D sama dengan 84.000 tadi ini budget BOP-nya sebelum alokasi ditambah 10% alokasi dari Departemen C atau 0,10. Nah, ini untuk persamaannya. Sehingga bisa kita hitung yang C itu 100 tadi ya 155.000 ditambah 0,05 D. Nah, D-nya itu 84.000 ditambah 0,10 C. Nah, ini sehingga bisa dihitung ya 155.000 ditambah 0,05 kali 84.000 itu 4.200. Kemudian 0,05 kali 0,10 C itu 0,005 C. Ya, kemudian dikurangi C dikurangi 0,005 C itu 0,995 C sama dengan 159.200 yaitu 155 tambah 4.200 sehingga diketahui C-nya itu 160.000 ya. Jadi C setelah mendapatkan alokasi dari Departemen D tadi nilainya menjadi 160.000. Nah, sehingga kita bisa hitung D-nya yaitu 84.000 ditambah 0,10 kali 160.000. Nah, jadi 84.000 tambah 16.000 yaitu D-nya didapat 100.000. Nah, ini 100.000 itu si D setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu C. Nah, jadi kita sudah tahu ya untuk Departemen Pembantu C dan D nilainya setelah mendapatkan alokasi dari masing-masing Departemen Pembantu. Nah, sehingga kita bisa hitung alokasi untuk departemen yang lainnya. Nah, tadi kita masukkan ya untuk alokasi Departemen C dan D setelah mendapatkan ini tambahan alokasi dari masing-masing departemen pembantu. Yang C 160.000, yang D itu 100.000. Nah, ini kita tulis dulu budget BOP sebelum alokasi tadi yang Departemen Pembantu C itu 155.000, kemudian Departemen Pembantu D itu 84.000, Departemen Produksi A 180.000, Departemen Produksi B 131.000. Nah, kita tinggal kalikan untuk proporsi tadi yang sudah ditentukan. Nah, alokasi BOP dari Departemen Pembantu C itu ke Departemen Pembantu D itu sebesar 10%. Ya, jadi 10% dikalikan 160.000, hasilnya 16.000. Nah, kemudian BOP Departemen Pembantu C dialokasikan ke Departemen Produksi A itu 50%. 50% dikali 160.000 didapat 80.000. Berarti sisanya tinggal 40% ya. Nah, 40% itu diberikan, dialokasikan ke Departemen Produksi B. Jadi 40% dikali 160.000 hasilnya 64.000. Nah, kemudian alokasi BOP dari Departemen Pembantu D itu tadi 100.000. Nah, kemudian diberikan ke Departemen Pembantu C itu sebesar 5%. Jadi 5% dikali 100.000 hasilnya 5.000. Kemudian ke Departemen Produksi A itu alokasinya sebesar 40%. Jadi 40% dikali 100.000 itu 40.000, jadi sisanya 55% ke Departemen Produksi B. 55% dikali 100.000, 55.000. Nah, sehingga untuk jumlah BOP setelah alokasi untuk Departemen Pembantu C dan D itu habis ya. Karena tadi sudah dialokasikan, saling mengalokasikan ke sesama Departemen Pembantu dan juga ke Departemen Produksi sehingga habis nilainya. Nah, sedangkan Departemen A
dan Departemen Produksi B itu mendapat tambahan alokasi ya dari Departemen Pembantu C dan D. Untuk Departemen Produksi A menjadi 300.000 dan Departemen Produksi B menjadi 250.000. Nah, itu kita sudah dapat untuk anggaran BOP setelah alokasi. Nah, setelah ini kita hitung tarif pembebanannya. Nah, tadi diketahui di soal bahwa dasar pembebanan untuk Departemen Produksi A itu 40.000 dan Departemen Produksi B itu 50.000. Kemudian diketahui juga untuk masing-masing tarifnya, yaitu terdiri dari tarif tetap dan variabel. Untuk Departemen Produksi A, tarif tetapnya 60%, variabelnya 40%, dan Departemen Produksi B itu masing-masing 50%. Kemudian kita masukkan ini anggaran BOP yang setelah alokasi ya, Departemen A dan B. Nah, kemudian dalam menghitung tarif pembebanan itu tinggal dibagi. Jadi tarif pembebanan Departemen Produksi A yaitu dari 300.000 dibagi 40.000, hasilnya 7,5. Kemudian tarif pembebanan untuk Departemen Produksi B yaitu dari 250.000 dibagi 50.000 didapat 5 tarifnya. Nah, dari kedua tarif ini ya, Departemen Produksi A dan B ini terdiri dari tarif tetap dan variabel yang tadi sudah ditentukan untuk proporsi masing-masingnya. Sehingga untuk Departemen Produksi A dari total tarif 7,5 itu terdiri dari tarif tetapnya 4,5 yaitu 7,5 kali 60%. Kemudian tarif variabelnya itu 3 yaitu dari 7,5 kali 40%. Sedangkan untuk tarif pembebanan di Departemen Produksi B totalnya 5 terdiri dari tarif tetap sebesar 2,5 yaitu 50% ya kali 5 dan tarif variabelnya juga 2,5 yaitu 50% kali 5. Oke, ini untuk jawaban nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Samakah jawabannya dengan yang sudah kalian kerjakan? Sama, Bu. Kelompok saya sama, Bu. Sama. Oke, alhamdulillah. Berarti bisa dipahami ya, bisa diikuti untuk langkah-langkahnya. Kalau sudah sama, berarti saya anggap sudah bisa ya untuk menghitung departemenisasi BOP ya. Sudah tahu caranya untuk perhitungan alokasi gitu ya, alokasi BOP-nya. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan ke materi yang selanjutnya di pertemuan yang ke-6 ini. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang harga pokok pesanan. Nah, kalau misalkan masih ingat ya untuk materi-materi sebelumnya, jadi itu ada 2 metode harga pokok. Jadi ada harga pokok yang berdasarkan pesanan, ada yang berdasarkan proses ya kalau yang masih ingat. Nah, jadi ada yang masih ingat nggak? Ada yang bisa bantu menyebutkan perbedaannya, salah satu perbedaannya kalau misalkan nggak ingat semua perbedaannya. Perbedaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Yang masih ingat? Andre mungkin masih ingat, Andre? Saya nggak ingat, Bu. Oke, yang lain? Ada yang masih ingat? Sama Oke. Ibu, tidak ingat. Oke, ini karena ini juga ya, mungkin banyak materi yang kalian terima, bisa juga ini karena udah siang juga ya. Oke, jadi sebelumnya sempat 2 kali sepertinya ya saya ini. Jadi ada harga pokok berdasarkan pesanan dan proses. Nah, jadi kalau yang pesanan itu
job order ya, namanya job order method. Terus kalau yang satunya lagi itu job proses gitu ya, berdasarkan proses. Nah, kalau yang berdasarkan pesanan itu berarti kan memproduksi barangnya itu setiap ada pesanan. Nah, sedangkan untuk yang proses itu continue secara terus-menerus memproduksi gitu ya dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi setiap periode itu ada. Nah, kemudian kalau yang harga pokok pesanan itu produknya itu relatif heterogen gitu ya. Jadi tergantung si pemesannya itu mau memesan produknya itu seperti apa. Jadi custom, bisa custom gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang proses biasanya relatif homogen karena dalam jumlah yang sama sehingga memproduksi barangnya itu sama gitu. Yang nantinya kalau tidak semua terjual di pasaran, sebagian akan disimpan sebagai persediaan. Nah, itu ya. Nah, ini ya masih mungkin. Nah, kalau sudah lihat ininya agak-agak inget lah ya tabel perbandingannya ini. Nah, jadi seperti ini ada dua metode pengumpulan harga pokok produksi. Nah, jadi yang pertama itu perusahaan berproduksi secara pesanan, job order cost method. Nah, yang kedua itu perusahaan memproduksi secara massa, jadi proses cost method. Nah, ini beberapa perbedaannya tadi ya sudah sempat saya sebutkan. Jadi dari cara berproduksinya, nah kalau yang pesanan berdasarkan pesanan saja, jadi tidak selalu si perusahaan tersebut memproduksi barang. Nah, sedangkan untuk yang harga pokok proses itu terus setiap harinya ada atau setiap periodenya itu ada. Kemudian ini sifat produknya ya untuk yang pesanan relatif heterogen, kan tadi tergantung si pemesan maunya seperti apa barangnya gitu ya, speknya seperti apa, kemudian bahan bakunya mau pakainya itu yang seperti apa. Nah, itu harus dibicarakan deal-dealan dulu gitu ya. Setelah di awal deal baru go gitu jalan proses produksinya. Nah, sedangkan untuk yang harga pokok proses itu produknya relatif homogen karena tadi ya memproduksinya itu secara massa gitu ya, secara besar-besaran banyak. Nah, biasanya itu relatif sama ya produknya karena tadi menggunakan mesin yang sama, bahan baku yang sama gitu. Nah, kemudian tujuan produksinya kalau yang harga pokok pesanan itu untuk memenuhi pesanan ya, jelas. Jadi tadi tergantung ada pesanan atau tidak. Sedangkan harga pokok proses itu mengisi persediaan. Jadi tadi nggak belum tentu kan ya kalau ini kan karena nggak tahu nanti yang belinya itu ada berapa banyak sehingga tadi yang laku terjual. Nah, nanti kalau yang nggak laku akan disimpan di gudang sebagai persediaan gitu. Nah, kemudian perhitungan harga pokoknya kalau yang pesanan per pesanan. Jadi setiap ada yang pesannya itu, nah itu yang dihitung harga pokoknya. Sedangkan untuk yang harga pokok proses per periode, karena dia terus berproduksi. Nah, kemudian untuk biaya per unitnya, untuk yang pesanan itu total biaya per order dibagi jumlah ordernya berapa. Sedangkan untuk yang harga pokok proses yaitu total biaya per periode dibagi total produksi per periode. Nah, ini ya perbedaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, untuk materi hari ini kita akan fokus tentang harga pokok pesanan saja. Nah, ini ada penggolongan biaya produksi di dalam harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu biaya langsung, nah kemudian biaya tidak langsung. Nah, kalau yang biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, nah ini yang dihitungnya yang merupakan pengeluaran sesungguhnya atau aktual ya untuk yang biaya langsung. Nah, sedangkan untuk yang biaya tidak langsung itu menggunakan perhitungannya itu berdasarkan tarif. Nah, jadi contohnya kalau yang tadi biaya langsung itu kan biaya bahan baku ya atau biaya material dan tenaga kerja langsung. Nah, ini bisa menggunakan dasar
aktual atau pengeluaran sesungguhnya karena biasanya itu sudah tahu gitu ya, dalam memproduksi suatu barang sudah tahu bahan baku yang digunakan biasanya sama dan juga tenaga kerja langsungnya sama, sehingga bisa langsung menggunakan pengeluaran yang sesungguhnya. Nah, sedangkan untuk yang biaya tidak langsung itu BOP ya, merupakan BOP. Nah, itu kenapa berdasarkan tarif atau menggunakan estimasi perencanaan di awal? Nah, karena biasanya biaya tidak langsung itu atau BOP itu nilainya bisa besar gitu ya, nilainya itu besar dan yang sering itu tidak terduga. Jadi bisa ada tambahan, misalkan tiba-tiba ada apa namanya bahan penolong gitu ya atau biaya pendukung atau misalkan tiba-tiba butuh harus ada asuransi gitu pada saat pengiriman atau apa. Nah, itu jadi sifatnya yang tidak terduga sehingga perlu ada kontrol di awal. Tadi ya tujuannya agar nantinya tidak membengkak. Jadi harus ada namanya pengendalian biaya. Nah, sehingga untuk perhitungannya itu menggunakan dasar tarif. Nah, akan lebih bagus ya kalau misalkan aktual atau yang sesungguhnya itu nanti nilai yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan yang sudah ditentukan atau berdasarkan tarif ya, sudah kita hitung ya untuk pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan yang sesungguhnya nilainya itu lebih kecil dibandingkan yang sudah ditetapkan tarifnya, itu akan ada selisih berupa keuntungan. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata yang aktual atau sesungguhnya lebih besar, maka akan ada selisih berupa kerugian. Nah, itu ya. Jadi untuk penggolongan biaya antara biaya langsung dan tidak langsung dalam perhitungannya. Nah, kemudian untuk karakteristik usahanya, nah ini ada 3 ya, yaitu yang pertama proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Tadi ya, karena tergantung pesanan. Kalau misalkan ada pesanan dilakukan produksi, kalau misalkan nggak ada ya tidak dilakukan ya. Jadi terputus-putus. Bisa jadi bulan ini ada pesanan maka berproduksi. Nah, bisa jadi bulan depan tuh nggak ada, makanya terputus. Nanti kemudian ada lagi baru produksi lagi. Nah, jadi terputus-putus seperti itu. Nah, kemudian produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Nah, jadi tergantung ya, namanya juga pesanan. Nah, jadi benar-benar memproduksinya itu sesuai dengan keinginan dari si pemesan atau pelanggan. Mau spesifikasinya itu ya, speknya itu seperti apa, kemudian bahan bakunya itu mau pakai yang misalnya grade-nya atau kualitasnya seperti apa, gitu ya. Kemudian bisa juga kemasannya, packagingnya itu seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, itu disesuaikan dengan permintaan dari si pemesan. Nah, nanti setelah itu baru dihitung ya biaya-biaya yang sekiranya dikeluarkannya itu berapa, baru setelah itu bisa tahu harga yang akan ditetapkannya itu berapa gitu. Nah, kemudian yang ketiga karakteristiknya itu produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah, jadi kalau yang berdasarkan pesanan itu langsung habis terjual, karena tadi ya membuat benar-benar sesuai jumlahnya itu dengan yang dipesan, sehingga tidak ada barang yang sisa itu disimpan sebagai persediaan di gudang, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik metode harga pokok pesanan, yaitu yang pertama, setiap jenis produk pesanan, harga pokok produksinya dihitung secara individual. Jadi maksudnya dihitung per unit pesanannya. Nah, kemudian yang kedua, biaya produksi itu digolongkan pada 2 kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung yang tadi ya. Nah, kemudian biaya produksi langsung itu tadi terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung itu disebut dengan BOP. Nah, kemudian biaya produksi langsung dihitung berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di awal atau di muka.
Nah, kemudian harga pokok penjualan per unit itu dihitung pada saat pesanan selesai dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dengan jumlah unit produksi. Nah, jadi HPP-nya itu ya, harga pokok penjualan, dihitung setelah benar-benar pesanan itu selesai, ada di gudang, siap diserahkan kepada pemesan. Gitu ya. Nah, kemudian manfaat informasi dari harga pokok per pesanan itu yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Tadi ya, jadi harus tahu dulu berapa tadi biaya-biayanya, kemudian harga pokoknya, dan tadi ya karena dihitungnya itu per unit pesanan. Jadi bisa langsung menentukan harga jualnya itu tadi berapa, disesuaikan tadi ya dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, kemudian mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Nah, tadi setelah dihitung misalkan, nah tadi permintaan misalkan ya, permintaan si pemesan tuh terlalu tinggi gitu untuk kualifikasinya, sehingga kalau dihitung-hitung itu apa namanya, antara harga dan juga biaya yang dikeluarkan itu bisa jadi melebihi ya si biayanya, atau hanya BEP saja gitu ya, break even point. Nah, kalau misalkan hanya BEP atau bahkan sampai rugi, lebih baik ditolak saja gitu pesanannya. Karena tadi ya tidak ada laba yang didapatkan. Untuk apa ya, yang namanya bisnis itu kan tujuan akhirnya itu untuk memperoleh laba. Nah, kemudian juga manfaat berikutnya yaitu dapat memantau realisasi biaya produksi. Nah, tadi dihitung ya setiap biayanya itu berapa, biaya produksinya itu berapa, sampai ke harga pokok penjualannya berapa. Kemudian juga dapat menghitung laba dan rugi tiap pesanan, karena tadi dihitungnya itu per unit pesanan ya, sehingga tahu keuntungan dari setiap pesanan itu berapa, apakah untung atau malah rugi. Nah, kemudian manfaat yang terakhir yaitu dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, karena nanti tahapannya itu sampai perhitungan ke pendapatan penjualannya itu berapa. Sehingga bisa tahu ya harga pokok persediaan produk yang sudah jadi dan juga yang dalam proses juga nanti dihitung, yang belum selesainya itu juga dihitung berapa. Nah, ini manfaatnya. Oke, sebelum kita ke contoh kasus, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait harga pokok pesanan. Ada? Tahu belum ada? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Jadi kita langsung lihat ke contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada PT Eliola. Nah, PT Eliola ini merupakan apa ya, bidang usaha ya, atau perusahaan itu di bidang percetakan. Nah, dengan proses produksinya itu berdasarkan pesanan yang masuk. Biasanya gitu ya, kalau percetakan itu tergantung ada yang pesan atau enggak. Nah, dalam hal ini nih contohnya si PT Eliola itu kayak pesan undangan, kemudian pamflet, kartu nama, seperti itulah ya mungkin. Nah, itu kan jelas ya berdasarkan pesanan kan, mencetak undangan kan kalau misalkan ada yang pesan gitu kan. Begitu juga kayak untuk pamflet iklan, kayak brosur gitu kan, itu berdasarkan apa namanya, pesanan gitu ya. Nah, kemudian si PT Eliola ini itu mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar seharga 3.000 per lembarnya. Nah, pada bulan yang sama juga mendapat pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar seharga Rp1.000 per lembar. Nah, ini tadi agar mempermudah karena ada 2 pesanan. Nah, jadi untuk yang undangan tadi diberi kode nomornya itu 101 dan untuk yang pesanan pamflet iklan itu diberi kode nomornya 102.
Nah, kemudian langkah pertama PT Eliola ini akan mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong ya. Nah, ini di bulan November ya. Nah, jadi di bulan November, jadi di awal November dia beli bahan bakunya untuk memenuhi kedua pesanan tersebut. Nah, ternyata dalam memproses pesanan tersebut yang dibutuhkan bahan bakunya itu ada bahan baku utama dan juga ada bahan baku penolong. Nah, untuk yang bahan baku utama itu terdiri dari kertas dan juga tinta. Nah, di sini ada kertas jenis X dan kertas jenis Y. Nah, ini ya, ada perhitungannya. Kertas jenis X itu butuhnya 85 rim dikali 10.000 ya, satu rimnya itu 10.000 sehingga dikeluarkan biayanya itu 850.000. Kemudian kertas jenis Y itu butuh 10 roll, satu rollnya itu 250.000 sehingga dikeluarkan 3.500.000. Kemudian tinta jenis A 5 kilo, 1 kilonya itu 100.000 sehingga 500.000. Kemudian tinta jenis B itu dibutuhkan 25 kilo, 1 kilonya 25.000, didapat 625.000. Nah, sehingga jumlah bahan baku yang dibeli ya untuk bahan baku utama itu senilai 5.475.000. Nah, kemudian untuk bahan penolong itu ada dua menggunakan bahan penolong. Nah, di sini sebut saja bahan penolong P dan bahan penolong Q. Nah, untuk yang P itu butuh 17 kilo, di mana sekilonya 10.000 sehingga dikeluarkan 170.000. Kemudian untuk yang bahan penolong Q dibutuhkan 60 liter, 1 liter itu 5.000 sehingga 300.000 nilainya. Nah, sehingga jumlah bahan penolong yang dibeli itu 470.000 ya, dari 170 tambah 300. Nah, sehingga untuk total bahan baku yang terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku penolong nilainya itu 5.945.000. Nah, ini ya pencatatan pertama itu pembelian bahan baku. Kemudian kita catat ke dalam jurnal. Nah, untuk yang jurnal yang pertama yaitu mencatat untuk bahan baku ya, pembelian bahan baku utama. Nah, ini tadi bahan baku utamanya itu sebesar 5.475.000. Nah, biasanya kalau sudah levelnya itu perusahaan, nah itu dalam membeli bahan baku atau material ya ke pemasok itu biasanya secara kredit. Jadi ada termin waktu pembayarannya. Misalkan ini mengambil barangnya di bulan November. Nah, nanti ada termin pembayarannya. Biasanya itu 1 sampai 4 bulan, maksimal 4 bulan. Nah, misalkan contohnya nanti dibayarkan di bulan berikutnya lah ya ini. Jadi ini secara kredit gitu ya pembeliannya. Kenapa secara kredit? Karena tadi ya biasanya kalau sudah dalam jumlah besar itu kalau membelinya secara tunai, nah nanti akan terganggu cash flow-nya. Karena dia belum mendapatkan ya, belum mendapatkan pembayaran dari si pelanggannya, si pemesannya, maka nanti itu akan mengganggu cash flow ya. Bisa jadi cash flow-nya juga masih kosong sehingga belum bisa membayar ke pemasok. Nah, sehingga pembelian bahan bakunya pun secara kredit. Nah, jadi untuk pencatatan jurnalnya dalam hal pembelian bahan baku dicatat di sisi debit itu persediaan bahan baku. Nah, karena sudah dibeli bahan bakunya, maka bertambah ya persediaan bakunya sehingga dicatat di sisi debit sebesar 5.475.000. Kemudian di sisi kreditnya tadi utang dagangnya bertambah sebesar 5.475.000. Nah, itu untuk jurnal yang pertama ya dalam mencatat pembelian bahan baku utama. Kemudian jurnal yang kedua itu mencatat pembelian bahan baku penolong. Jurnalnya sama ya, hanya diganti saja untuk persediaan bahan penolong dicatat di debit 470.000, kemudian di kreditnya utang dagang bertambah sebesar 470.000. Nah, itu untuk
pembelian bahan baku. Kemudian langkah yang kedua itu mencatat pemakaian bahan baku utama dan juga bahan penolong. Nah, dalam hal ini dipisah ya setiap pesanan. Nah, jadi ternyata untuk pesanan yang kodenya 101 ya, yang undangan itu tadi, itu memakainya kertas jenis X ya, sebanyak 85 rim ya, tadi nilainya satu rim itu 10.000 sehingga 850.000. Kemudian tintanya tinta jenis A ya, sebanyak 5 kilo yaitu 500.000 sehingga total pemakaian bahan baku untuk pesanan 101 itu nilainya 1.350.000 ya. Nah, kemudian untuk pemakaian bahan baku pesanan kode 102 ya tadi yang pamflet iklan ya. Nah, itu ternyata menggunakan kertas jenis Y sebanyak 10 roll nilainya 3.500.000, kemudian tinta jenis B sebanyak 25 kilo nilainya 625.000. Nah, sehingga jumlah bahan baku yang digunakan oleh pesanan kode 102 itu nilainya 4.125.000. Nah, sehingga total jumlah bahan baku yang dipakai oleh pesanan 101 dan 102 jumlahnya itu 5.475.000. Nah, jadi dari yang dibeli tadi itu dipakai semuanya habis ya, 5.475.000. Nah, kemudian di sini ada keterangan pada saat memproses dua pesanan tersebut perusahaan menggunakan bahan penolong. Nah, jadi dua pesanan tadi menggunakan bahan penolong P dan Q yang tadi sudah dibeli ya. Nah, tapi ternyata yang dipakainya itu tidak semuanya dari yang dibeli. Yang dipakai bahan penolong P dari yang dibeli 17 kilo, ternyata yang dipakai hanya 10 kilo. Sehingga 100.000, kemudian bahan penolong Q yang dibelinya 60 liter, yang dipakai hanya 40 liter, sehingga nilainya 200.000. Totalnya untuk pemakaian bahan penolong itu 300.000. Nah, sehingga dalam pencatatan jurnalnya untuk pemakaian bahan baku yaitu bahan dalam proses biaya bahan baku dicatat di sebelah debit itu sebesar 5.475.000 dan di kreditnya karena tadi sudah dipakai maka persediaan bahan bakunya berkurang, maka dicatat di sisi kredit sebesar 5.475.000. Nah, kemudian di sini ada keterangan karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya langsung dan biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya tidak langsung dicatat pemakaiannya ya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, jadi karena biaya bahan penolong itu masuknya ke dalam BOP. Nah, tadi BOP itu merupakan biaya tidak langsung ya tadi di teori yang tadi. Nah, untuk yang biaya tidak langsung itu perhitungannya menggunakan apa namanya? Yang sesungguhnya. Ini masuknya yang langsung ya. Oke, ya. Jadi menggunakan yang sesungguhnya. Nah, antara yang dipakai dengan yang dibeli itu ada perbedaan ya. Jadi tadi yang dibeli untuk bahan penolong itu 470.000. Nah, ini merupakan sama dengan tarifnya lah ya. Jadi sudah diestimasikan atau ditentukan di awal bahwa bahan penolong itu 470.000. Tetapi kenyataannya yang digunakan itu hanya 300.000 gitu yang dibutuhkan, yang dikeluarkan. Jadi ini lebih kecil ternyata ya dari yang
tarif yang sudah ditentukan. Nah, sehingga yang di jurnal itu kita gunakannya yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, sehingga jurnalnya biaya overhead publik sesungguhnya itu di sebelah debit 300.000, kemudian di sisi kreditnya itu persediaan bahan penolong ya, karena sudah dipakai sehingga berkurang persediaan bahan penolongnya sebesar 300.000. Nah, ini berarti ini bagus ya, karena yang sesungguhnya, biaya yang dikeluarkan sesungguhnya itu lebih kecil dari yang sudah ditentukan di awal. Gitu. Nah, itu yang kedua tadi dalam hal pencatatan pemakaian bahan baku. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga itu pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, di sini diasumsikan ya, untuk upah langsung pesanan dengan kode 101 itu dibutuhkan 225 jam, di mana 1 jamnya itu Rp4.000, sehingga dikeluarkan 900.000. Nah, sedangkan upah langsung untuk pesanan 102 itu dibutuhkan 1.250 jam, di mana 1 jamnya itu 4.000, sehingga dikeluarkan 5 juta. Kemudian ada upah tidak langsung. Ya, upah tidak langsung ini nanti masuknya ke dalam BOP ya. Nah, itu sebesar 3 juta. Sehingga jumlah upah keseluruhan itu 8.900.000. Nah, di luar produksi itu ada membayar gaji karyawan administrasi dan umum sebesar 4 juta, kemudian gaji karyawan bagian pemasaran sebesar 7.500.000, sehingga jumlah gaji yang di luar produksi itu 11.500.000, sehingga total biaya tenaga kerja keseluruhan baik yang berhubungan dengan produksi maupun yang sebagai supporting itu totalnya sebesar 20.400.000. Nah, itu untuk pencatatan tenaga gaji ya, tenaga kerja. Kemudian pencatatan jurnalnya itu dilakukan melalui 3 tahap. Nah, jadi yang pertama itu dicatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Nah, ini jadi baru mencatat berapa beban gajinya gitu ya, belum didistribusikan dan juga disetor. Jadi untuk awal dicatat dulu, yaitu beban gaji dan upah bertambah dicatat di sisi debit sebesar 20.400.000. Kemudian karena belum dibayarkan, ini masih berupa utang. Utang gaji dan upah bertambah di sisi kredit sebesar 20.400.000. Nah, kemudian langkah yang kedua mulai didistribusikan tadi. Jadi dari 20.400.000 itu didistribusikan ke mana saja, bagian mana saja. Nah, ternyata itu ke bagian tenaga kerja langsung tadi ya sebesar 5.900.000 ini ya yang upah langsung. Kemudian ke bagian upah yang masuk ke dalam BOP yang sesungguhnya yaitu sebesar 3 juta. Kemudian ada gaji bagian administrasi dan umum 4 juta dan bagian pemasaran 7.500.000. Nah, kemudian di kreditnya beban gaji dan upah sebesar 20.400.000. Kemudian langkah yang ketiga itu mencatat ketika gajinya itu sudah dibayarkan. Nah, sehingga jurnalnya di sebelah debit itu utang gaji dan upah berkurang. Makanya dicatat di sisi debit karena sudah dibayarkan ya, jadi berkurang sebesar 20.400.000. Kemudian kasnya berkurang karena sudah dikeluarkan untuk membayar gaji sebesar 20.400.000. Nah, itu langkah yang ketiga, mencatat biaya tenaga kerja. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencatat BOP. Nah, dalam mencatat BOP di sini dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi.
Nah, ini dimisalkan ya. Jadi misalkan untuk yang berdasarkan tarif BOP-nya itu sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, tadi diketahui ya untuk tenaga kerja langsung yang pesanan 101 itu 900.000. 900.000 dikali 150% didapat 1.350.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung yang pesanan 102 itu nilainya 5 juta. 5 juta kali 150% didapat 7.500.000 sehingga untuk total BOP yang berdasarkan tarif itu sebesar 8.850.000. Nah, sehingga untuk jurnalnya itu dicatat di sisi debitnya itu barang dalam proses BOP sebesar 8.850.000. Kemudian di sisi kreditnya itu BOP yang dibebankan sebesar 8.850.000. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kelima itu pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, untuk yang harga pokok produk jadi ini, pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Nah, jadi dalam hal mencatat harga pokok produk jadi ini hanya untuk pesanan yang telah selesai kemudian sudah didistribusikan ke gudang yang nantinya siap untuk diserahkan ke pemesan atau pelanggan. Nah, dalam hal ini ternyata yang sudah selesai itu baru pesanan 101 yang undangan. Nah, sedangkan yang 102 itu belum selesai. Nah, sehingga ini yang dihitung harga pokok produk jadinya itu hanya yang pesanan 101 yang terdiri dari biaya bahan bakunya sebesar 1.350.000 ya. Tadi berdasarkan hitungan yang awal ini 1.350.000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, nah sebelumnya ya sudah diketahui itu sebesar 900.000 untuk pesanan 101. Kemudian untuk BOP-nya ini tadi ya menggunakan asumsi tadi 150%, untuk 101 itu sebesar 1.350.000. Sehingga jumlah harga pokok pesanannya tadi tinggal dijumlahkan ya, harga pokok pesanan atau biaya produksi ya, itu jumlahnya itu untuk pesanan 101 3.600.000. Nah, sehingga untuk pencatatan jurnalnya itu dicatat di sisi debit persediaan produk jadi itu bertambah karena tadi produknya itu sudah selesai ya, sudah selesai diproduksi. Nah, tetapi belum diserahkan kepada pemesan atau pelanggan sehingga masih dalam bentuk persediaan di dalam pabrik tersebut, perusahaan tersebut gitu ya, sehingga persediaannya bertambah dicatat di sisi debit sebesar 3.600.000. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu dirinci terdiri dari apa saja persediaan senilai 3.600.000 itu tadi, yaitu terdiri dari barang dalam proses biaya bahan baku 1.350, kemudian biaya tenaga kerja 900.000 dan BOP 1.350. Nah, itu langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam yaitu mencatat harga pokok produk jadi dalam proses. Nah, kalau yang tadi itu harga pokok produk jadi yang sudah selesai ya, langkah kelima, sedangkan yang keenam itu yang masih dalam proses. Nah, tadi yang sudah selesai atau yang sudah jadi itu pesanan 101. Nah, sedangkan untuk pesanan 102 itu masih dalam proses. Nah, walaupun masih dalam proses, kita juga hitung berapa harga pokok produknya. Nah, jadi kita hitung itu dengan menjumlah biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan sampai ke tahap proses itu tadi ya untuk pesanan 102.
Nah, dalam hal ini berdasarkan data sebelumnya, jadi dalam penggunaan bahan baku untuk pesanan 102 itu nilainya 4.125.000. Nah, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu 5 juta ya dari data sebelumnya. Kemudian untuk BOP juga tadi yang menggunakan asumsi tadi sebesar 7.500.000. Nah, sehingga persediaan produk dalam prosesnya itu totalnya 16.625.000. Ini dicatat di sisi debit persediaannya, sedangkan yang rinciannya tadi dicatat di sisi kredit. Nah, itu langkah yang keenam. Kemudian langkah yang ketujuh, ini mencatat harga pokok produk yang akan dijual. Nah, ini jelasnya kata-katanya yang akan dijual. Nah, kalau yang akan dijual berarti khusus untuk pesanan yang sudah selesai tadi ya, selesai diproduksi dan sudah ada di gudang yang siap untuk diserahkan kepada pemesan. Nah, tadi itu baru pesanan yang 101. Nah, sehingga untuk harga pokok penjualannya ini baru yang pesanan 101 ya tadi, yaitu senilai 3.600.000. Nah, jadi di sisi debit kita catat harga pokok penjualan 3.600.000 dan di sisi kreditnya ini karena si produk tersebut tadi yang dalam bentuk persediaan akan diserahkan kepada pemesan sehingga berkurang ya persediaannya, maka dicatat di sisi kredit sebesar 3.600.000. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu mencatat pendapatan penjualan. Nah, pendapatan itu yang diperoleh dari penjualan produk kepada pemesan. Nah, dalam hal ini tadi yang sudah diserahkan baru yang pesanan 101. Sehingga si PT Eliola ini baru akan mendapatkan pendapatan penjualannya itu dari pesanan dengan kode 101. Nah, sama halnya tadi ketika PT Eliola itu membeli bahan baku ke pemasok itu secara kredit ya, jadi utang. Begitu juga ini pemesan ya, si pelanggan atau pembelinya itu akan membayarkan itu biasanya ada terminnya atau misalkan ada jangka waktu lah ya, walaupun tunai pun biasanya ada jangka waktu, entah misalkan 3 hari atau 1 minggu atau bisa menggunakan giro gitu ya, atau misalkan memang ada jangka waktunya selama 1 bulan. Nah, sehingga ini masih dalam bentuk piutang ya, piutang dagang bagi si PT Eliola karena tadi belum ketika produk sudah diserahkan kepada pemesan itu belum langsung menerima uang tunai. Nah, sehingga masih dalam bentuk piutang, tetapi sudah dicatat ya pendapatan penjualannya itu bertambah di sisi kredit sebesar 4.500.000. Nah, nanti ketika sudah diterima uangnya secara cash gitu ya, maka piutang dagang ini akan berubah menjadi cash yang bertambah di sisi kredit. Nah, kemudian sisi debitnya pendapatan penjualan. Ini baru yang pesanan 101 ya, karena yang sudah selesai. Oke, baik. Ini tadi saya sengaja selesaikan dulu ya, karena ini nyambung setiap langkahnya. Nah, baru setelah ini silakan jika ada yang mau ditanyakan atau merasa ada yang kurang jelas di bagian mana, silakan. Ayo, silakan. Nggak pada ketiduran kan ya? Halo. Ibu. Tidak, Ibu. Kali, Bu. Ya, udah pada lemes nih suaranya. Ya, gimana Ahmad, Andre, Niken, dan lain-lainnya nih? Ada yang mau ditanyakan? Bahtiar, silakan. Anil. Nih sedikit-sedikit saya sudah mulai hafal nih. Yuk, Fadil mungkin, yang lainnya Rika. Ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti tidak? Terlalu cepat tidak tadi saya menjelaskannya. Bisa Halo. diikuti, Bu.
Oke, bisa diikuti Andre. Yang lainnya bisa Sama bisa Ibu. dipahami tadi? Ibu. Baik, langkah-langkahnya. Makasih Ibu. Oke. Alhamdulillah kalau bisa dipahami, nanti seperti biasa lah ya, saya bisa share untuk recordingnya, bisa didengarkan kembali. Khawatir ada yang miss ya, lupa ini dari mana angka-angkanya, langkah-langkahnya, nanti bisa didengarkan kembali ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan, benar nih. Kalau tidak ada ya kita akhiri saja. Oke, sudah cukup jelas? Dari saya cukup Ibu. Baik. Baik, kalau begitu tadi ya memang tidak terlalu banyak sih ya karena hanya menjelaskan tentang langkah-langkah pencatatan dari harga pokok pesanan. Nah, oke, agar kalian lebih memahami lagi gitu ya. Seperti biasa latihan ya, nanti dicoba dalam menghitung dan juga tadi ya langkah-langkah dalam harga pokok pesanan seperti apa. Oke. Nah, oke, ini ada satu soal saja. Mau kelompok, mau individu? Halo? Halo? Selama ini efektif nggak? Ya, kalau kelompok selama ini efektif ya, dipakai diskusi kan ya, nggak hanya satu atau dua orang yang mengerjakan. Ya Ibu mengerjakan semua. Kenapa? Kenapa Anda? Mengerjakan semuanya. Oke, good. Ya gitu ya, karena tujuannya kelompok tadi untuk yang sudah benar-benar paham bisa bisa share gitu ya, bisa menjelaskan ke temennya yang masih bingung. Biasanya kan kalau sesama teman yang menjelaskan itu lebih efektif biasanya ya. Nah, oke. Ini boleh nanti dikerjakan secara berkelompok kembali ya, seperti biasa. Nah, ini ada hanya satu soal. Nah, ini ada datanya itu seperti ini. Jadi kalau tadi dua pesanan dikerjakan oleh satu produksi atau satu departemen gitu ya. Nah, kalau ini hanya ada satu pesanan tapi dikerjakan ya diproduksi oleh dua departemen produksi yaitu departemen A dan B. Datanya seperti ini, ada diketahui biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP-nya. Nah, tadi tidak seperti yang tadi ya, langkah-langkahnya panjang. Nah, untuk data yang sudah ada ini, itu hanya diminta ada 3 ini. Nih ya, kemudian juga ada keterangan nih pada akhir bulan pesanannya itu telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan dengan harga jualnya itu 5 juta. Ya, jadi sudah tahu ya nanti untuk pendapatan penjualannya itu 5 juta. Nah, ini diminta itu ada 3. Yang pertama, terjadinya biaya produksi untuk mengolah pesanan B109 itu berapa, kemudian harga pokok produk jadi, dan yang terakhir penjualan pesanan. Ya, nanti coba dikerjakan ya untuk soal ini. Seperti biasa dikumpulkan melalui Evita perwakilannya saja, kemudian batas pengumpulannya juga seperti biasa, Selasa depan ya, tanggal 28 jam 4 sore WIB ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kalau cukup kita akhiri ya, berarti pertemuan ke-6 siang hari ini. Oke, good. Terima kasih ini semuanya bergabung ya. Oke, terima kasih juga yang sudah selalu on time gabungnya ya.
dan juga tugasnya dipertahankan ya, disiplin dalam mengumpulkan tugas, tidak ada yang terlambat, tetap jaga kesehatan semuanya ya, tetap jaga kesehatan, tetap dijaga semangatnya dan jangan lupa tetap selalu bahagia. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama.